Kemudian hak muslim dengan muslim yang lain yang keempat adalah wa idza atosa fahamidallah fasamsi. Jika Anda atau kalian sedang bersin, dalam bahasa Jawa itu wahai, maka lanjutkan dengan membaca hamdalah. Ketika kita bersin langsung baca hamdalah. Ketika kita bersin baca hamdalah, maka yang mendengarkan atau yang menyaksikan apa yang menimpa kita tersebut, mereka pun juga sangat dianjurkan, disunnahkan untuk mendoakan. Maka urutannya demikian. Jika kita bersin, baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saudara kita yang melihat, yang menyaksikan, yang mendengar kita, mereka mendoakan ya rahamukallah, semoga Allah mengasihi kamu. Kemudian kita pun juga begitu mendoakan mereka ya dikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Mereka pun juga akan mendoakan kepada kita wa yuslihu balakum, semoga Allah memperbaiki tingkah atau keadaan. Nah, inilah nilai-nilai positif di dalam Islam. Hal yang sekecil itu pun ternyata luar biasa. Gara-gara bersin di situ ada satu di antara yang tadi yang bersin dan yang melihat, yang menyaksikan, yang mendengar bersin kita itu saling mendoakan. Indahnya dalam kehidupan Islam dimanapun kita berada. Dan ini harus disadari dan diketahui serta diamalkan. Tidak hanya sekedar kita tahu kalau ada orang bersin terus kemudian diam saja yang bersin, atau yang bersin sudah doa alhamdulillah, alhamdulillah, kita yang mendengar menyaksikan diam saja. Nah, hal ini kalau kita renung kembali, berarti kita belum bisa mengamalkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian walaupun belum sempurna betul, mari kita sedikit demi sedikit amalan sunnah ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi anak-anak muda, remaja, remaja putra, remaja putri, anak-anak terutama pun demikian. Tidak kalah penting juga yang begitu memberikan contoh kepada yang muda. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok orang bersin kok harus bersyukur dan hamdalah? Kalau kita belajar dari para pakar kesehatan, ketika kita bersin, maka saat itu pula semua organ yang ada di tubuh kita itu berhenti, tidak bekerja. Karena apa? Di dalam diri kita ketika kemasukan atau menerima sesuatu hal yang sekiranya organ ini tidak mau menerima, maka secara otomatis tubuh ini akan menolak dengan cara bersin tersebut. Maka saat bersin hati-hati, harus ada etika. Ketika kita bersin, tutuplah dengan lengan sebelah kiri. Demikian, jangan pakai tangan yang ada di depan kita ini, bukan pakai lengan yang kiri, jangan lengan yang kanan, pakai lengan yang kirinya betul. Nah, kenapa kok dianjurkan baca hamdalah? Saat kita bersin, organ yang ada di dalam tubuh kita ini menolak virus atau bakteri yang masuk dalam diri kita itu, dan semua organ kita berhenti. Ketika kita dinormalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah suatu keharusan bagi kita itu bersyukur dengan bacaan ungkapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manakala kita bersin kemudian saat itu pula tidak kembali normal lagi organ-organ yang ada dalam tubuh kita, maka dipastikan orang tersebut pasti sepanjang kita datang ke rumah sakit, diperiksa sejauh mana kesehatannya, masihkah dia hidup ataupun tidak. Maka Islam ini luar biasa, mengajarkan kepada kita apapun aktivitas yang kita kerjakan, ketika itu adalah baik untuk kita, maka
selalu kita diajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amalkan ini, karena banyak saya lihat atau kita lihat itu hampir rata-rata orang bersin itu tidak menyadari itu untuk segera bertahmid atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat-ingat betul, bila mana ketika kita selesai bersin kemudian bagaimana organ kita tidak kembali normal bekerja sebagaimana biasanya, maka apa yang terjadi? Lagi-lagi adalah karena ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan organ yang Allah kembalikan kepada kita, fungsinya normal kembali, sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan baik. Ini catatannya adalah orang bersin ketika mau membaca hamdalah. Bagaimana dengan orang yang bersin tidak mau baca hamdalah atau lupa dengan hamdalah? Maka kita yang mendengar, yang menyaksikan tidaklah perlu mendoakan mereka. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal demikian juga diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat, yaitu orang-orang soleh dimanapun berada. Jika kita ini adalah termasuk umat beliau yang berharap untuk menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita